psikologi dan kesehatan. Nah, kenapa Bapak Ibu atau teman-teman berkecimpung di wasit, di hakim, pelatih, kemudian harus mengenal psikologi kesehatan? Kira-kira kenapa? Ada yang mau menjawab? Kira-kira kenapa? Kira-kira ya. Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan dulu. Ayo, apa Mas tadi? Kenapa kira-kira? Agar kita tahu psikologi atlet yang kita latih, fisiknya dan sebagainya ya. Nah, jadi kita itu tidak bisa hidup sendiri. Sekali lagi, kita tidak bisa hidup sendiri. Coba Bapak Ibu lihat di kepala kita itu ada dokter apa saja. Satu, dokter kiri, dokter kanan. Oke, yang kedua, yang ketiga, gigi, yang keempat, telinga, yang kelima, gigi. Jadi sekali lagi, baru kepala kita sudah sekian dokter. Nah, kalau kita ingin atlet-atlet kita, kalau kita ingin sasana kita itu kemudian tidak segera tutup, maka mau tidak mau harus memiliki pandangan yang luas. Salah satunya itu adalah yang kita kenal dengan psikologi kesehatan, ya, psikologi kesehatan. Nah, psikologi itu apa? Psikologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku, tentang tingkah laku. Kenapa anak saya kok seperti ini? Kenapa? Nah, itu kan perilaku. Ketawa itu oke. Tetapi ingat, ketawa harus ada objeknya. Kalau tidak ada, tinggal diantar ke sana, belok ke sana. Jadi itu berbicara tentang perilaku. Yang kedua adalah perilaku itu tidak ujung-ujung gitu loh. Perilaku itu tidak ada yang ketunduk itu kemudian ada perilaku. Nah, di dalamnya itu ada proses mental. Jadi psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental. Perilaku itu yang terlihat, kok meneng baik, kok diam saja. Ternyata proses mentalnya dia sedang patah hati. Ternyata dia sedang bersedih. Orang tuanya sakit, oh ternyata baru dompetnya kosong. Nah, ini adalah penyebab itu. Jadi, nah, psikologi itu cabangnya kata orang Maduranya banyak. Ya. Karena apa? Karena tadi setiap ada perilaku maka ada psikologi ada di situ. Oleh karena itu idealnya Bapak Ibu itu mempelajari semuanya. Idealnya. Nah, misalnya ada psikologi perkembangan. Oh, yang akan dilatih itu tadi SMA Budi Mulya. Usianya berapa? Oh, masih remaja. Oh, masih anak-anak. Remaja, anak-anak itu berbeda. Oh, ini sudah dewasa. Atau mungkin sudah lansia. Ada psikologi sosial. Sendirian, oke, begitu banyak orang. Nah, nolong kan, ini psikologi pendidikan, psikologi organisasi, forensik, ada psikologi positif, psikologi kesehatan, dan ada juga nanti psikologi olahraga. Nah, jadi semuanya
Jangankan orang biasa, mohon maaf, mahasiswa UGM aja kemarin fakultas tahu-tahu ketemu udah biologi. Tahu-tahu itu. Sehingga nanti Bapak Ibu jangan pernah menyepelekan statement dari anak-anak. Saya sudah bosan hidup. Ya udah minum Baygon aja lah. Ternyata, padahal omongan pandangan itu direkam. Sesok dia panggil polisi kan, gitu loh. Karena pengennya guyon aja gitu loh. Nah, inilah dimensi psikologi. Ya. Nah, kemudian kesehatan itu sendiri. Ternyata dimensi kesehatan maupun nanti kesehatan jiwa itu tidak terpisah-pisah. Nanti lihat undang-undang yang terbaru pun itu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2002 atau 2003 itu juga miwon sami mawon sasa sama saja bahwa itu ada unsur badan, unsur jiwa, unsur sosial, kemudian nanti hidup produktif. Jadi ternyata sehat itu tidak hanya sekedar kemudian tidak ada penyakit. Nah, ini juga sama nanti. Ada fisik, ada mental, ada spiritual, ada sosial. Nah, hidup produktif. Ini adalah sebuah ciri. Kita tes saja lah. Silakan Bapak Ibu angkat tangannya ke atas, ya, ke depan, ke atas lagi. Silakan diputar, dibuka, putar. Lakukan yang saya perintahkan. Silakan 1, 2, 3, pegang dagu. Panas aku. 1, 2, 3. Dagu. Nah, itulah dimensi psikologi. Ya. Jadi kita itu lebih mudah meniru, padahal lakukan yang saya lakukan. Lupa jadinya ada di mana. Saya lucu kan bulu kan orang pindah-pindah. Itu dimensi proses kejiwaan sehingga harus diingat. Dengan batuk. Tadi Bapak kan bilang dengan batuk gitu loh Pak. Ya, bukan dagu. Iya, kan lakukan yang saya perintahkan, bukan lakukan yang saya lakukan. Oh iya. Iya. Saya perintahkan itu. Iya. Artinya apa Bapak Ibu? Ingat, Bapak Ibu sebagai hakim, sebagai wasit, sebagai coach, sebagai pelatih itu sudah menjadi model. Jadi orang lebih mudah untuk menirukan, padahal lakukan yang saya perintahkan. Kalau sekarang saya kira tidak akan keliru. Iya, silakan pegang hidung. Nah, sudah nggak keliru lagi. Ya, sudah, ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu, itu adalah proses dimensi kejiwaan. Nah, kemudian ada juga kesehatan jiwa, kesehatan mental. Ternyata mirip juga dengan ciri kesehatan fisik. Ini juga sama, secara fisik, secara mental, spiritual, sosial. Menyadari kemampuan diri sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, mampu memberikan kontribusi kepada lingkungannya. Maka tadi, makasih ya Mas, kalau saya masih 5 tahun lagi gitu loh. Nah,
Ini nggak perlu kemudian merasa. Ingat, tua itu bukan karena prosesnya, tetapi dirinya sendiri yang merasa tua. Jadi bagaimana kemudian monggo kita semangat. Semangat pagi. Ya. Sudah kenal dengan psikologi, ya. Maka jawabnya pagi gitu ya. Selamat pagi. Pagi. Nah, jadi kita memberikan satu proses. Jadi ingat Bapak Ibu, bahwa di dalam diri kita itu nanti akan manut gitu loh. Paling enak gitu loh. Jadi mari Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah pensiun dari Fakultas Psikologi, tetapi saya sekarang ada di Al-Azhar, sehingga alhamdulillah kegiatannya tadi 3 di pagi hari, siang ini nggak ada karena pengurus baru kemarin WA-nya gitu loh. Alhamdulillah ini ya. Nah kalau besok sudah nggak bisa karena saya besok harus ke Wonosari ya, karena Al-Azhar itu ada di Bantul, di Sleman dan di Wonosari. Nah kemudian apa itu psikologi kesehatan? Psikologi kesehatan itu adalah balik lagi Bapak Ibu, aspek biologi, aspek fisik, aspek raga. Jadi kita ini kan ada dimensi fisik, ada blegernya gitu loh. Apalagi petinju kan, ngantem itu tinggal pilih. Ini rumah sakit, satu lagi buratannya gitu loh. Nah, itu aspek fisik. Sehingga kan powernya itu kan kelihatan kan gitu loh. Sehingga jangan kemudian waduh lah kok koyongnya melambe-lambe. Nah itu satu biologi. Kemudian aspek psikologi tadi ya tadi kelihatannya sepele kan ya. Nah tepuk 1, tepuk 2, 3, kan nggak ada tepuk. Jadi sekali lagi itulah aspek psikologi. Jadi kalau ada anak bimbing yang kemudian anak asuh itu sulit konsentrasi dan sebagainya, sebenarnya hal-hal yang sederhana gitu. Jadi dipakai dunia itu. Jadi biologinya, fisiknya oke, psikologi kemudian perilakunya. Cuma diam aja gitu. Ini. Kemudian aspek sosial, spiritual, agama apapun dari Bapak Ibu sekalian yang mempengaruhi kesehatan dan terjadinya penyakit. Ingat bahwa aspek kejiwaan pun itu bisa menyebabkan fisik. Coba bayangkan, ngomongin melu tidu, ya, ada yang tidak tahu bahasa Jawa? Angkat tangan. Tahu semua ya? Tahu. Orang Jawa orang di sini harus tahu bahasa Jawa ya. Ya, pokoknya, ya, kalau kamu main tinju, kamu tidak akan kuakui sebagai anak. Apa yang terjadi? Maka kemudian tangannya lumpuh. Diperiksa tidak ada apa-apanya. Ternyata itulah nanti yang disebut dengan proses psikosomatis. Psiko itu adalah jiwa, soma itu badan. Jadi dia itu untuk diselamatkan, maka namanya. Kalau nanti kemudian sudah konseling, apa kan? Bapaknya ya sudahlah. Kalau kamu itu sembuh. Nah, oleh karena itu di sini bahwa psikologi kesehatan itu tadi aspek biologi, aspek psikologi, aspek perilaku, ya, termasuk sosial spiritual. Mempengaruhi apa? Kesehatan, kemudian munculnya terjadi
terjadi gangguan. Contoh itu, saudara saya itu, waktu masuk ke kamar dokter, itu nggak ada masalah. Tetapi begitu dokternya buka komputer, rumah kita juga nggak bisa jalan, Pak. Makanya harus hati-hati kita. Karena kadang-kadang kita tidak sadar yang membuli pelatihnya sendiri. Secara tidak sadar, mewane, dia, baca. Nah, itu masuk di dalam alam bawah sadarnya dia. Sehingga kita harus hati-hati berkaitan dengan di situ. Nah, ada istilah lagi, psikologi medik, medical psychology, atau kedokteran perilaku. Nah, jadi di sini tadi makanya di fakultas kedokteran itu ada psikolog juga, ada ahli hukum juga. Jadi sekarang itu tidak bisa. Jadi Bapak Ibu tidak bisa waktu. Nah tadi begitu dilatih mogok kan gitu loh. Nah begitu mogok panjenengan di PHK. Bukan karena masalah itu, tapi masalah tadi panjenengan lupa bahwa anak-anak itu membutuhkan bla 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 dan sebagainya. Nah, dimensi manusia ada berapa? Ayo, tawar-menawar. Ada berapa? Dimensi manusia. Nah, yang punya anak-anak ya, bukunya lucu-lucu ya. Ada yang bikin dosen, saya istri. Ayo. 4. Yang 4 angkat tangan 4. Apa saja Mas? Fisik. Psikis. Spiritual. Ada lagi? Sosial. Ah, ya. Ambil Mas, ini Mas. Ambil Mas. Iya. Oh, ini juga boleh ya, yang punya anak ya. Hanya untuk kenang-kenangan aja, biar teringat Mas Sentor gitu loh. Oke Mas. Alhamdulillah. Jadi betul ya, 4 dimensi. Sehingga tolong Bapak Ibu untuk memperhatikan betul 4 dimensi itu. Yang pertama adalah dimensi fisik, organobiologis. Bahkan kemarin katanya ada juga yang petinju di ringnya sudah doyol itu, yang kemudian sama pelatihnya nggak boleh makan sekian hari atau berapa jam. Itu di mana saya nggak ini. Itu ceritanya protokol ya. Itu namanya bukan kemudian pelatih, tapi menyiksa. Karena proses diet dan segala macam itu adalah sekian bulan, sekian tahun sebelum bertanding. Gak boleh kemudian bertanding gitu. Nah itu adalah aspek fisik, aspek psikis kejiwaan, aspek sosial budaya. Ya, tahu-tahu kemudian mau sini 1000 hari bapaknya. Karena dikasih pemahaman kamu dongo bisa di mana saja. Nanti teman-teman sampai ke Jakarta, kalau perlu kita mau panti asuhan kita dongo pada kuliah. Siap, selesai. Tapi coba kalau kemudian dia nggak boleh, kemudian pikirannya masih di rumah, yang sedang tahlilan dan sebagainya, itu ada dimensi sosial budaya. Apalagi kalau kita dapat misalnya anak bibit dari Bali yang penuh dengan upacara yang ingin apa dan
lengkap, komplit, plit. Setuju? Setuju. Nah, kalau bilang setuju jawabannya sepakat. Setuju? Sepakat. Sepakat? Setuju. Nah, jadi kemudian, nah, salah satu unsur penting baik atlet, wasit, hakim, pelatih, pengurus, dan kita semua itu sehat mentalnya. Jadi tidak hanya atletnya saja. Ingat lagu Indonesia Raya, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Betul? Betul. Yakin? Yakin. Tolong dengerin. Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Betul? Selamat mereka. Bangunlah jiwanya dulu, baru badannya. Hati-hati Pak, orang psikologi ya. Jadi mau bangun badan gampang, kasih makan ya berseret. Gemuk. Selesai kan? Tidur. Norok. Tetapi balik lagi, mentalnya sehat enggak? Spiritnya kuat enggak? Baru ketemu atlet nasional saja sudah. Lihat aja takut juga. Jadi itu adalah proses. Nah, balik lagi, kesehatan mental itu dari atas itu ya tadi yang apa definisi itu nanti ada berapa? Ada apa? Ada 6 ya, ada 6 aspek. Yang pertama, bagaimana agar atlet khususnya, tentunya Bapak Ibu termasuk saya, yaitu sehat secara fisik, sehat bugar tangguh, orang berpenyakit, baru kena AC itu sudah baik. Gimana mau ini kan gitu loh. Enak itu. Sekarang ini kan babak belur kan, sepak bolanya ya babak belur, bulu tangkisnya ya babak budas. Nah, salah satunya itu adalah aspek fisik. Nah, aspek fisik itu nggak bisa terlepas dari tadi, termasuk gaya hidup gitu loh. Sehingga tolong Bapak Ibu untuk kemudian kalau sudah dikandani air, nah itu kan berarti kan bukan masalah fisiknya, tetapi jiwanya ya sulit untuk dikandani kan gitu loh. Oleh karena itu biasanya saya ada siap, ada sadar, ada lakukan. Yang pernah dengar kan? Tolong didengarin dulu, nanti kemudian ditirukan. Aku siap, aku sadar dan lakukan. Nah, kelompoknya itu supaya Bapak Ibu kepekaannya tinggi ya Pak. Ingat, mulai usia 30 itu otak mulai penurunan 1% setiap tahun. Ya, sehingga kadang-kadang kacamata dipakai aja dicari kan itu loh. Terutama ya sudah sepo-sepo itu ya. Kali lagi dengerin dulu, nanti Bapak Ibu menirukan. Aku siap, aku sadar dan lakukan. Aku siap, aku sadar dan lakukan. Aku siap, aku sadar, aku sadar, aku siap. Aku siap, aku sadar dan lakukan. Sekarang Bapak Ibu 1, 2, 3. Aku siap, aku sadar dan lakukan. Aku siap, aku sadar dan lakukan. Aku siap, aku sadar, aku sadar, aku siap, aku sadar dan lakukan. Supaya malaikat tidak bingung, itu panjenengan itu harus dari
guru kecil aja. Nah, Kita sudah 65. Tambah. Ya, sekali lagi, mari kita getarkan gedung Pertena ini supaya kemudian nanti akan mengikuti. Supaya tadi malaikat bingung boleh isi semangat sih dia adalah. Kalau kita sudah semangat, insya Allah rezeki akan datang dengan sendirinya. Oh, panjenengan orang semangat dijemput loh. Nah, apa film India itu loh. Nah, itu kan ya 1, 2, 3. Aku siap, aku sadar dan lakukan. Aku siap, aku sadar dan lakukan. Aku siap, aku sadar, aku sadar, aku siap, aku siap, aku sadar dan lakukan. Nah, sekarang ada gerakannya. Kalau siap seperti ini, ya, sadar ada di mana? Di sini. Oh, ada yang gini katanya. Oh, ayo, ada yang nunjuk sini, ada yang nunjuk sini. Oh, ada yang gini malah. Ayo, gimana sadar itu? Di UGM itu anak-anaknya pintar nggak? Pintar, pandangannya wah ngele ya gitu. Oleh karena itu saya setuju sadar itu ada di dalam hati kita. Jadi aku siap, aku sadar, baru lakukan. 1, 2, 3. Aku siap, aku sadar dan lakukan. Aku siap, aku sadar dan lakukan. Aku siap, aku sadar, aku sadar, aku siap, aku siap, aku sadar dan lakukan. Iki senom. Ini antara otak kanan otak kiri loh ya. Otak kanan otak kiri itu harus dilatih. Karena nanti kalau nggak seimbang, mohon maaf, orang yang stroke itu biasanya itu kalau nanti yang kena sebelah kanan, nanti sebelah kiri yang akan tidak bisa. Atau sebaliknya nanti yang sebelah kiri kena, maka nanti sebelah kanan. Nah, proses ini itu melatih supaya otak kanan, otak kiri kita jalan. 1, 2, 3. Aku siap, aku sadar dan lakukan. Aku siap, aku sadar dan lakukan. Aku siap, aku sadar, aku sadar, aku siap, aku siap, aku sadar dan lakukan. Ayo sekali lagi 1, 2, 3. Aku siap, aku sadar dan lakukan. Aku siap, aku sadar dan lakukan. Aku siap, aku sadar, aku sadar, aku siap, aku siap, aku sadar dan lakukan. Lebih cepat sedikit 1, 2, 3. Aku siap, aku sadar dan lakukan. Aku siap, aku sadar dan lakukan. Aku siap, aku sadar, aku sadar, aku siap, aku siap, aku sadar dan lakukan. Tepuk tangan. Jadi balik lagi Bapak Ibu, semuanya itu saling terkait. Jadi mengupayakan kebugaran fisik itu nanti tadi. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat bahagia. Tepuk tangan untuk kita semua ya.
apalagi dilaporkan ke polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.